hampir tenggelam berarti. Terus kenapa masih mau nyari ini lagi, pasir? Jadi untuk menuhin satu karung butuh sekitar 3 sampai 10 takin. Dan satu karung harganya hanya Rp6.000 saja. Kalau binatang itu lewat, langsung ninja ini gini dia. Nah. Tadi jelas sekali suaranya. Saya dengar agak dekat, tapi pas kita kejar, dia kabur. Kayaknya sih masuk ke dalam hutan lagi. Bu, ini bisa dilintas, Bu? Bisa ya? Jadi pemirsa, warga kalau ngejual karet ini harus melintas di Sungai Mas ini. Dan jadi yang bikin susah tuh harus cepat-cepat sampai ke seberang. Kalau nggak khawatir terbawa oleh arus sungai ini cukup deras pada saat ini nih. Indonesia adalah negara penghasil karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Dengan lahan seluas 3,5 juta hektar, kebun karet Indonesia didominasi oleh karet rakyat. Sayang, masih ada daerah penghasil karet yang belum mengecap sejahtera. Desa Penyengkuang merupakan pemekaran dari Desa Nangaora pada tahun 2004. Warganya sebagian besar merupakan suku Dayak Lamantawa. Dari luas wilayah desa 1.500 hektar, 90% diantaranya adalah hutan dan perkebunan. Sisanya adalah pemukiman warga. Selain hasil kebun dan hutan, warga desa Penyengkuang biasanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berburu. Biasanya warga selalu pergi berkelompok 3-10 orang. Semakin banyak orang yang ikut, biasanya lokasi berburu akan semakin jauh di pelosok hutan. Sesampainya di lokasi berburu, kami langsung memasang jerat atau perangkap hewan. Proses pembuatan jerat cukup sederhana. Beberapa batang kayu panjang ditancapkan dengan kuat di tanah. Kemudian tali diikat sedemikian rupa untuk memastikan hewan yang melintas akan terjerat. Caranya kalau binatang itu lewat, langsung ninja ini gini dia. Nah, langsung kena tangannya. Oh, langsung kena kakinya dia, ikat nggak bisa kemana-mana nih? Enggak, jadi dia tuh sekitar di sini ya. Pasti di sini-sini aja ya? Mutar sini aja dia. Sistem kerjanya sangat sederhana, jadi dia untuk menjerat. Biasanya sih kaki ya Pak ya? Kaki hewan liar, dan hewan liar di sini biasanya sih yang diambil hewan babi. Dan informasi dari warga, jalur-jalur seperti ini nih ya, kecil-kecil, tiba-tiba ada di tengah-tengah hutan. Nah ini biasanya jalur-jalur mereka lewat. Ini kan jalan-jalan yang binatang babi ini. Biasanya begitu ya Pak ya? Dia biasa begitu. Semoga kita dapat hari ini. Jerat tidak dipasang di satu titik. Biasanya warga memasang hingga belasan jerat dengan tempat yang berjauhan. Kini Suparto dan warga membuat tombak yang terbuat dari bambu. Tombak bambu berguna untuk melumpuhkan babi hutan yang terjerat pada jebakan. Sebab amat beresiko bila menangkap hewan buruan dengan tangan kosong. Karena taring panjang pada babi liar dapat melukai pemburu. Kini waktunya anjing pemburu yang biasa disebut kudu mencari keberadaan babi. Pernah kalau anjing kita bawa ke hutan ya, memang bekas babi itu banyak, tapi anjing tuh nak mau cari babi, nak mau ngonggong. Biasa juga kita pulang dari hutan nak bawa daging biasa berhasil ya, memang rugi lah kalau kita hanya tinggal makan ongkos percuma aja. Setelah hampir 2 jam berdiam, samar-samar terdengar suara lolongan anjing. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, kami berlari sekuat tenaga ke arah suara. Ternyata, pada salah satu jerat yang kami pasang, ada seekor anak babi yang tertangkap. Kali ini, tombak tidak digunakan. Sebab anak babi tergolong kecil dan tak akan melakukan perlawanan. Babi buruan segera kami masukkan ke dalam rakung atau keranjang. Pencarian kembali kami lanjutkan. Cuaca di tengah hutan memang sulit ditebak. Panas terik berubah menjadi guyuran hujan. Namun tidak ada tempat untuk berteduh.
Kembali, di tengah hujan, suara anjing terdengar. Hampir 15 menit kami berputar-putar di sekitar suara. Guyuran hujan begitu menyulitkan pandangan. Akhirnya, kami memutuskan berpencar untuk mencari hewan buruan yang sempat terlihat. Namun, nampaknya babi buruan terlepas. Di bawah, tadi jelas sekali suaranya. Saya dengar agak dekat, tapi pas kita kejar, dia kabur. Kayaknya sih masuk ke dalam hutan lagi. Mengingat hujan yang semakin lebat dan hari yang semakin sore, membuat warga memutuskan menyudahi pencarian hari ini. Sebetulnya, anak babi bisa saja dipelihara hingga dewasa dan menghasilkan uang lebih banyak. Namun ada kepercayaan bila memelihara babi liar, maka pemburu akan mendapatkan malapetaka. Sehingga meskipun hasilnya tidak seberapa, warga tetap akan menjual anak babi yang diperoleh. Babinya ini 13, jadi dikalikan 1 kilo 20.000. 1 kilogram babi buruan biasa dihargai Rp20.000 hingga Rp30.000. Semakin besar hewan, semakin mahal pula harganya. Babi kan 13, jadi kalau bisa ya dikurang-kurang lah sedikit, karena babi ini agak solid, Pak. Nampaknya harga jual hewan buruan kami hari ini akan dihargai murah. Ya, Pak, mau nanya ini. Kalau yang ini, harganya kenapa nggak dijual, dibeli 20.000 gitu? Nah, ini kan karena dia tuh terlalu kecil, belum standar gitu Pak dagingnya tuh. Jadi masih muda, itu. Kalau biasa nih dijual lagi atau bagaimana Pak hewan ini? Ini biasa dijual lagi. Biasa dijual kemana? Biasa jual keesokan, ya. Biasa sampai penuh. Ya kita ecer aja gitu maksudnya. Oh, dipotong-potong? Iya. Kalau di sana sampai 45. Karena semakin sulitnya mendapatkan hewan liar di tengah hutan, kini hanya sebagian kecil warga yang menggantungkan hidup dari berburu. Warga desa Penyengkuang sebenarnya masih berharap dari hasil perkebunan utama mereka, getah karet. Ya, dalam 1 bulan setidaknya desa Penyengkuang dapat menghasilkan 5-6 ton karet. Sama seperti warga Penyengkuang lain, Linson menggantungkan hidup dari hasil getah karet. Sejak tahun 1950-an, karet memang telah menjadi mata pencaharian utama warga. Menuju pohon karet milik Linson bukan perkara mudah. Jarak kebun ternyata cukup jauh, sekitar 4 km dari rumah dengan melintas beberapa anak sungai Pinu. Untuk mengambil karet, warga biasa menggunakan batang bambu yang biasa disebut dengan tutung. Bila karet sulit diambil dan tidak bisa dikeluarkan, wadah akan dibelah. Usai memanen karet, kami harus membuat tutung baru. Beberapa tutung yang saya coba buat malah rusak. Bila bambu retak, maka getah karet akan merembes dan terbuang percuma. Warga Penyengkuang biasa memanen karet sekali dalam sepekan, bergantung pada cuaca. Musim kemarau menjadi waktu terbaik untuk mengambil getah karet. Sebab semakin kering kulit kayu, maka getah akan semakin banyak dihasilkan. Sebetulnya pemirsa Indonesiaku tidak butuh keahlian khusus untuk menduri ataupun mengambil getah karet ini, tapi harus amat hati-hati karena kalau terlalu dalam melukai pohonnya dan terkena batang, ini dalam hitungan bulan akan mati. Padahal masa produktifnya bisa sampai umur 25 tahun. Matahari semakin meninggi. Kami memutuskan untuk beristirahat dan makan siang. Menu makan siang kami adalah pucuk daun karet. Bagi beberapa warga Penyengkuang, daun karet menjadi salah satu lauk utama. Dengan cekatan, Linson memanjat dahan pohon karet di ketinggian 10 meter. Satu persatu pucuk daun dikumpulkan ke dalam keranjang. Sesampainya di pondok, istri Linson yang akan membersihkan pucuk daun karet dari getah dan memasaknya. Daun direbus dalam air sekitar 30 menit sampai 1 jam. Selama proses merebus, getah akan terpisah dan mengendap. Selanjutnya,
Pucuk daun karet akan dicuci beberapa kali untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kandungan getah. Bumbu untuk memasak pun sangat sederhana, hanya beberapa buah cabai dan garam. Udah nggak ada rasa getahnya, Pak ya? Rasanya tuh sedikit banyak mirip sama rasa daun singkong, tapi ini sangat berbeda dibandingkan ketika tadi diambil masih banyak sekali getahnya, tapi ini sudah tidak ada lagi getah sama sekali. Karet yang sudah dikumpulkan akan dibawa menuju desa. Namun, karet tidak dapat dibawa dengan cara digotong karena jarak terlalu jauh dan jalan yang rusak. Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan aliran sungai Pino. Musim kemarau membuat aliran sungai menjadi sangat kecil. Otomatis, karet akan tersangkut di bebatuan. Linson sedikit beruntung, jarak dari rumah ke desa berkisar 4 km. Beberapa kebun warga lain ada yang berjarak di tengah hutan dengan jarak belasan kilometer dari desa Penyengkuang. Satu jam lebih membawa getah karet di aliran sungai membuat Linson mulai kelelahan. Kami silih berganti menarik karet di bagian air yang dangkal. Tidak semuanya aliran sungai ini cukup dalam dan karet-karetnya bisa ngapung. Kalau bagian dangkal, memang harus tarik-menarik. 2 karung ini beratnya sekitar 100 kg. Tapi karena getahnya jadi semakin basah, jadi semakin berat kita menarik. Tajamnya bebatuan yang ada di dasar sungai membuat kami harus lebih berhati-hati. Setelah nyaris 5 jam, kami tiba di dermaga desa Penyengkuang. Sungguh hari yang amat melelahkan. Harganya separah ini, Pak, sekarang? Iya. Itulah yang dibagi, harga 4.000 lebih. Untuk ongkos hari-hari, untuk beli makanan, beli beras, gula, kopi, ongkos anak. Cukup, Pak, itu, Pak? Ya cukup, tidak cukup pun. Karena hanya inilah pengusaha. Tersiar kabar bahwa ada warga di perbatasan yang tidak merasakan dampak dari indah dan megahnya pos lintas batas negara Indonesia di Kalimantan. Kabar ini membuat kami, tim Indonesiaku, ingin melihat langsung keadaan di Entikong. Tanjakan di jalan tanah sungguh menyulitkan kendaraan yang melintas. Apalagi tanah masih dalam kondisi basah. Kami beberapa kali harus turun untuk membantu mendorong motor agar mampu menanjak. Setelah lebih dari 3 jam perjalanan, kami pun tiba di tanjakan terakhir sebelum masuk ke Dusun Pool.
Tanjakan dengan kemiringan hampir 40 derajat ini adalah satu-satunya akses penghubung untuk keluar maupun masuk ke Dusun Pool dari pusat desa Suruh Tembawang. Tidak mudah berkendara di jalur tanah yang licin seperti ini. Pengendara tak jarang terjatuh akibat medan yang menanjak. Baru menaiki tanjakan pertama, bagian depan motor yang saya tumpangi tiba-tiba naik. Cuaca pun tak bisa ditebak. Panas terik yang menyengat tiba-tiba berubah menjadi rintik hujan. Kami bergegas memacu kendaraan agar bisa sampai sebelum hujan semakin deras. Namun apa daya, upaya kami sepertinya sia-sia. Hujan pun turun dengan hebatnya. Sekarang pukul 2 waktu setempat kami sudah sampai ke desa Suruh Tembawang. Sedikit lagi sampai ke Dusun Pool, kurang lebih jaraknya sekitar 6-7 km lagi. Tapi di tengah jalan kami tiba-tiba terkendala oleh hujan dan sedang bersiap-siap menggunakan berbagai peralatan. Hujan yang turun membuat perjalanan terasa semakin berat. Rongga jalan biasanya membantu motor melintas. Namun ketika hujan, berubah seperti aliran sungai kecil. Air yang mengalir dengan lumpur membuat motor sama sekali tak mampu menanjak. Di tengah-tengah perjalanan, kami menjumpai beberapa warga desa Suruh Tembawang yang turun pulang dari Dusun Pool. Mereka terjebak oleh hujan di tengah perjalanan. Mereka terpaksa melanjutkan perjalanan karena hanya tinggal melintasi satu turunan terakhir sebelum sampai ke desa. Setelah membantu warga untuk turun, kami pun berupaya melanjutkan perjalanan. Secara bersama-sama, kami mendorong motor agar mampu menanjak. Gas motor pun dipacu maksimal, namun tetap tak bisa melaju. Kami hanya mampu menanjak kurang lebih 100 meter saja. Kami pun bergegas membongkar barang bawaan kami untuk dibawa menuju dusun. Sementara motor kami tinggal di tengah perjalanan. Hujan yang reda tak membuat perjalanan kami menjadi mudah. Sulit rasanya membayangkan warga yang terpaksa harus menanti hujan reda untuk keluar masuk dusun mereka. Jika musim hujan, maka jalan sama sekali tak bisa diakses. Dan warga terpaksa harus berdiam diri di dusun, menanti berhari-hari bahkan hingga berminggu-minggu untuk bisa turun ke kota kecamatan. Dan akhirnya, kami pun tiba di Dusun Pool ketika matahari nyaris tenggelam. Dusun Pool dihuni oleh 92 kepala keluarga. Jumlah total warganya lebih dari 400 orang. Sebagian warga dusun berharap banyak pada anak-anak mereka agar memiliki kemajuan dari sisi pendidikan. Mereka berharap ketika dewasa, anak-anak dapat berkontribusi untuk pembangunan dusun mereka. Keinginan untuk menempuh pendidikan tergambar dari anak didik di Dusun Pool. Usai sekolah, biasanya anak-anak akan membantu orang tua mereka untuk bekerja di ladang. Namun, jika dalam masa tanam seperti ini, anak-anak punya kesibukan lain, yakni mencari pasir. Sulitnya mendapat bahan baku untuk membangun rumah di dusun, membuat anak-anak mencari pasir di sungai yang dekat dengan dusun mereka. Setiap sore,
Belasan anak-anak membawa anyaman bambu lengkap dengan penyerok pasir seadanya. Dengan cekatan, kaki mungil mereka menaiki undakan bebatuan di tebing Sungai Awe, sembari membawa pasir di atas kepala. Selain membantu warga yang tengah membangun rumah, mencari pasir ternyata juga menjadi penghasilan tambahan untuk mereka. Bagi anak-anak, mencari pasir di sungai sama dengan bermain. Wajar saja, selepas mencari pasir, anak-anak akan langsung berenang di Sungai Awe. Namun, tak selamanya air sungai tenang seperti saat ini. Beberapa kali, bahaya juga mengintai mereka. Pernah keseret gak sih sampai bawa sungai pas lagi deras? Kalau ML ke depan aku. Apa? Nih, Pernah? ke depan aku. Terus waktu itu gimana? Waktu keseret? Ada yang bantu atau usaha sendiri? Ada yang bantu? Pernah hampir tenggelam berarti? Terus kenapa masih mau nyari ini lagi, pasir? Apa? Cari uang? Untuk cari tempat orang tua? Jika tengah mujur dalam sehari, satu orang anak bisa mendapat uang 10 hingga 20 ribu rupiah. Tetapi untuk mendapat sekarung pasir, kondisinya cukup sulit. Jadi untuk menuhin satu karung, butuh sekitar 3 sampai 10 takin atau 10 keranjang seperti ini. Nah kalau 10, yang kecil-kecil ukurannya. Dan satu karung harganya hanya Rp6.000 saja. Bagi mereka yang sudah biasa, naik turun tebing ini tentu bukanlah masalah. Saya amat berhati-hati dalam memilih setiap pijakan, karena selain tak terbiasa, kondisi tebing sangat licin dan berlumut. Salah pijak bisa terperosok ke pinggir sungai. Menjelang matahari terbenam, salah seorang warga desa yang tengah membangun rumah membelinya dari anak-anak ini. Harga Rp6.000 untuk sekarung pasir dirasa lebih murah untuk warga Dusun Paol jika dibandingkan membeli dari desa seberang dengan harga 4 hingga 5 kali lipat. Hari ini, anak-anak berhasil mengumpulkan 12 karung dan dibeli seharga Rp72.000. Ini berarti satu orang anak mendapat sekitar Rp5.000. Meski jumlahnya kecil, namun uang ini dirasa cukup untuk mereka berikan pada keluarga yang menanti di rumah hari ini. Jadi pemirsa, warga kalau ngejual karet ini harus melintas di Sungai Mas ini. Terbawa oleh arus sungai ini cukup deras pada saat ini nih. Kebutuhan warga Sungai Mas akan jembatan terlihat nyata di Desa Siput. Pagi ini, saya tengah bersama 2 orang warga yang berencana untuk menjual hasil karet menuju Desa Gase. Sudah menjadi kebiasaan bagi warga di Desa Siput bahwa penjualan karet dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Usai menderes dan mengumpulkan seluruh getah karet, kami bergegas mengangkutnya ke Desa Gase, tempat tengkulak membeli getah karet. Setelah berjalan kaki selama 30 menit, ternyata kembali dihadapkan dengan aliran Sungai Mas. Namun kali ini tak ada sampan atau perahu. 5 sampan warga yang ada di sungai ini semua sedang dipakai oleh pemilik dan warga lain. Sementara itu, Nailul dan Zulkifli tidak memiliki perahu. Alhasil, sepertinya kami harus menyeberang sungai tanpa perahu. Zulkifli pun turun ke tengah sungai mencari jalur yang tak terlalu dalam. Bu, ini bisa dilintas, Bu? Yang bisa ya?
Jadi pemirsa, warga kalau ngejual karet ini harus melintas di Sungai Mas ini, dan hari ini nampaknya agak sedikit lebih tinggi aliran airnya, jadi bapaknya harus ngecek dulu memastikan kalau kami bisa melintas di jalur yang aman, karena kalau salah pijak bisa 2-3 meter di dalamnya. Yang di situ bisa, Pak? Yang di situ bisa? Setelah memastikan titik-titik yang aman untuk dilintasi, Zulkifli kembali naik ke bibir sungai untuk mengambil getah karet. Dan kami pun turun ke sungai untuk menyeberang. Ada rasa khawatir saat pertama kali turun ke sungai. Sekilas, bibir Sungai Mas, Desa Siput menuju Desa Gase terlihat pendek saja. Namun ketika melintasi kedalaman airnya, baru terasa seperti sangat jauh. Jadi yang bikin susah tuh harus cepat-cepat sampai ke seberang. Kalau nggak, khawatir bahwa yang bawa barangnya juga akan terbawa oleh arus sungai ini. Ini cukup deras pada saat ini nih. Dan nggak kebayang gimana jadi warga setiap hari harus melintas sungai bertaruh nyawa hanya untuk mencari uang. Dikit lagi, Pak. Di beberapa titik, kedalaman sungai melebihi tinggi badan kami. Tidak hanya berjalan, kami harus setengah berenang ketika melintasi Sungai Mas. Sebab jika tidak, badan bisa terbawa arus sungai. Bukan perkara mudah bagi saya untuk melintas sungai dengan jarak mencapai 100 meter. Beruntung barang yang saat ini saya bawa adalah karet yang tidak tenggelam di dalam air. Akhirnya, kami berhasil melintasi sungai ini. Kalau orang Siput, kalau musim-musim hujan kayak gini, air banjir, kadang-kadang hampir-hampir meninggal dia, orang tuh yang bawa ke sini. Karena Harus renang. Dan Karena kalau dulu, sekitar 90-an dulu, memang ada bot, sampan itu pakai mesin. Kalau sekarang udah semua nggak ada lagi. nggak ada ya, Pak. Ya. Karena nggak ada fungsi lagi.